Zoom ini hadir terus bareng nih sama ayah sama bundanya satu pasang ya. Semoga ayah dan bunda yang lainnya juga bisa meniru kehebatan mereka ya. Oke. Di sini kita bakal menghadirkan pembicara. Pembicaranya ini sangat luar biasa ya. Seperti yang ayah bunda ketahui, pembicara kali ini itu namanya A.A. Arya Darmawan ya. Nah, bahkan buat di temanya ini peran ayah dalam mendidik anak di tengah kesibukannya ya. Saya paham banget nih, seperti ayah itu gimana sibuknya gitu ya. Terlebih di samping kerja, udah pulang kerja itu memang ketemu sama anaknya. Apalagi kalau anaknya cewek itu luar biasa, nempel banget pasti sama ayahnya ya. Jadi jangan ngerasa ribet tuh ya sama anak-anak yang perempuan, karena ternyata cinta pertama untuk uh, anak perempuan adalah ayahnya sendiri, kayak gitu ya. Terus Aryan Dermawan di sini praktisi pendidikan dan kepala sekolah SDN 2 Cisarua ya, plus pengasuh MDT Al Muhajirin, ketua yayasan Tunas Pelita Cendikia di Garut ya. Jadi udah ada 3 ya yang ngisi dari Garut. Bahkan saya juga orang Garut nih. Di sini ada orang Garut nggak yang hadir? Ayo, kalau ada silakan di chat aja ya, di kolom chat. Gak ada kayaknya orang Garut. Oke, saya pengen nyapa dulu nih. Aryan udah siap? Siap. Gimana suaranya? Bisa terima bagus? Oke, siap. Gimana nih sekarang kesibukannya? Ya, alhamdulillah hari ini kesibukannya MPLS ya, penampungan anak lingkungan sekolah, di mana anak-anak ini diharapkan sekolah itu adalah menjadi rumah kedua bagi anak-anaknya, dan guru itu sebagai ayah kedua di sekolah atau orang tua kedua di sekolah, sehingga anak-anak dikenalkan lingkungan sekolah. Kemudian kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan asesmen diagnostik. Jadi penelitian diagnostik untuk menilai sejauh mana secara psikologi, secara psikomotorik gitu anak-anak ketika berada di sekolah. Sehingga anak-anak merasanya mendekat dengan gurunya, sehingga anak-anak berangkat ke sekolah itu dengan nyaman, dengan senang, nyari yang gembira gitu, sambil dikenalkan nyanyi-nyanyian gitu. Nanti juga saya ingin memberikan materi itu dengan cara yang kayak seperti ke anak gitu, biar ibu dan bapak kembali ke memori yang lama itu. Masya Allah, oke. Kayaknya nih udah di sini ada orang Tarogong ya. Oh iya, ada orang Tarogong Kidul nih Kak. Ada orang Tarogong Kidul ya. Alhamdulillah, ada orang Garut juga nih yang nonton. Oke, tanpa tunggu lama lagi, mungkin itu perkenalan dari saya sama Aryan. Saya persilahkan mengisi acaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersua di webinar parenting. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang hebat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, juga mudah-mudahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa menyampaikan salam cinta, salam rindu, salam hormat kita kepada paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang hebat, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Ya, alhamdulillah ini ada orang-orang hebat yang hadir di sini,
di mana ibu dan bapak adalah orang-orang yang memang peduli terhadap perkembangan anak. Kita sebagai orang tua mempunyai andil yang sangat besar dalam mendidik anak kita. Itu di mana dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di sini Allah mengingatkan bahwa tujuan kita hidup di alam dunia ini adalah senantiasa kita beriman kepada Allah, kemudian menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Para ibu dan bapak yang hebat, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ataupun saya memberikan pengalaman selama ini bagaimana peran seorang ayah dalam mendidik anaknya di tengah-tengah kesibukan. Bahwa paradigma lama menyatakan pengalaman lama juga bahwa mendidik anak itu banyak berpangku tangan kepada seorang ibu. Seorang ibu diberikan beban yang begitu besar dalam mendidik anaknya. Ketika seorang anak berperilaku baik, ketika seorang anak berperilaku kurang baik, ini yang menjadi sasarannya atau yang menjadi tolak ukurnya adalah segi pendidikan anak. Sedangkan seorang ayah itu jarang tersentuh, gitu. Karena ayah hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan istrinya, kehidupan anak-anaknya. Tetapi hari ini paradigma lama ini mulai bergeser. Gitu. Ketika hari ini orang tua, khususnya ayah, itu begitu memiliki peranan yang sangat besar. Kita bisa lihat resesi seks di Jepang itu, mereka perempuan sudah tidak lagi menikah, gitu. Karena apa? Buat apa ngurus anak? Buat apa mempunyai suami, menambah berat beban kehidupan? Mereka lebih senang kehidupan sendiri, punya penghasilan sendiri. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam, satu kebahagiaan adalah kita memiliki keturunan, kita memiliki istri yang soleha, kita memiliki suami yang soleh. Sehingga tujuan kita bahwa tadi dalam Al-Quran, diri kita ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ibu dan bapak yang hebat yang saya hormati, paradigma yang lama ini kemudian sekarang bergeser ke paradigma baru. Dalam sebuah penelitian saya membaca bahwa kebutuhan seorang anak terhadap orang tuanya dan khususnya oleh orang tuanya, yang pertama adalah kebutuhan afektif, yang kedua adalah kebutuhan pengasuhan, yang ketiga adalah pemenuhan finansial, dan keempat adalah yang lainnya. Di mana ibu dan bapak yang saya hormati, bahwa kebutuhan afektif ini memiliki andil yang begitu besar, yaitu 36,7%, kemudian kebutuhan pengasuhan adalah 35,5%, kemudian finansial adalah 15%, dan yang lainnya adalah 12%. Jadi ibu dan bapak, ketika kita ingin mendidik seorang anak, mobil khusus adalah seorang ayah, maka kebutuhan yang paling diharapkan oleh anak kita adalah 36,7%. Apa itu sih kebutuhan afektif? Adalah kebutuhan untuk dicintai oleh seorang ayah, dicintai oleh ibunya, ada perhatian, kemudian pembinaan dan pendidikan, dan kemudian merasa rasa aman di rumah, rasa aman bersama orang tua. Ini adalah kebutuhan afektif. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pengasuhan. Yaitu kebutuhan pengasuhan itu adalah bentuk perlakuan dukungan itu dari orang tua, apakah itu dukungan fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, peranan seorang ayah itu begitu besar gitu, dalam mendidik anaknya. Dulu paradigma seorang ibu harus berjibaku untuk mendidik anaknya, apalagi hari ini bergeser seorang ibu menjadi ibu karir, di mana seorang ibu banyak perempuan yang selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga berkarir di luar, punya pekerjaan sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan, dan yang lainnya. Ini
eh, seorang ibu lebih besar lagi itu tanggung jawabnya, di mana laki-laki atau seorang ayah harus lebih mengambil peran juga. Itu. Jadi jangan sampai seorang ayah hanya cukup untuk memberikan kebutuhan finansialnya, kebutuhan biologinya, sementara dalam mendidik anak hanya diserahkan kepada seorang ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, ketika berdialog seorang ayah dengan anak dan ibu berdialog dengan anaknya, itu kebanyakan dalam Al-Quran itu banyak berdialognya antara ayah dan anaknya. Itu dalam Al-Quran sebanyak 14 kali seorang ayah berdialog dengan anaknya. Berarti banyak berinteraksi antara ayah dan anaknya. Itu dalam sebuah ayat Al-Quran itu disebutkan ketika Luqman ingin menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Itu wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kesesatan yang begitu nyata. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya, wahai Ismail, ayahmu tadi bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban dan menyembelih kamu. Apa yang dijawabnya oleh Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar. Ya ayah, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu dan bapak, wabil khusus seorang ayah, ini mengambil peran yang begitu besar dalam mendidik anaknya. Sehingga ayah itu adalah sebagai sosok figur yang merasa aman. Ke depan seorang ayah itu akan menjadi suri tauladan bagi seorang anak laki-lakinya. Dia akan menjadi pemimpin yang besar. Dia akan menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab ketika dididik oleh seorang ayah. Jadi ketika seorang anak itu ketika bergaul di jalan, mereka punya rasa bahwa ayah saya itu tidak seperti ini. Ketika saya ibu dan bapak yang saya hormati, ketika anak saya berdialog dengan temannya, kemudian ada yang adiknya bercerita ketika ada seseorang yang pemuda lagi merokok katanya. Kemudian anak saya berkata, saya malu ya merokok. Bagaimana saya merokok? Ayah saya juga tidak merokok gitu. Begitu malunya kalau saya merokok, katanya. Dari adik perempuannya berkata kepada saya bahwa kakak laki-lakinya berkata seperti itu. Karena apa? Karena dia melihat dari orang tuanya, dari seorang ayah itu yang begitu memperhatikan akhlaknya. Kemudian seorang perempuan akan melihat seorang ayah itu adalah sebagai sosok laki-laki yang sejati. Jadi ketika nanti seorang anak perempuan kita beranjak dewasa, kemudian ada seorang laki-laki yang merayu dia akan merasa, rayuan itu gombal, ayah saya lebih hebat, dia suka menyayangi saya, dia suka ngasih uang saya. Kemudian kita jangan sungkan memanggil sayang pada anak kita, anak perempuan kita lagi kecil, mencium ubun-ubunnya, mencium keningnya, sehingga anak-anak perempuan itu melihat seorang sosok ayah itu adalah seorang sosok yang sangat bertanggung jawab. Jadi ketika mereka beranjak dewasa, kemudian mulai tertarik ke lawan jenis, ketika si anak perempuan itu ada yang merayu laki-laki, dia akan tidak langsung termakan rayuan oleh laki-laki tersebut karena belum tentu nih pengorbanan ayahnya lebih hebat. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian seorang ayah itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar itu ketika seorang ayah memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap anaknya, maka mereka ini akan menjadi seorang anak melihat dari bagaimana aktivitas seorang ayahnya. Dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya teringat betul ketika apa yang terjadi perlakuan kita kepada ayah kita atau perlakuan ayah kita kepada ayahnya ini akan berimbas kepada anak-anaknya. Ayah saya pernah berkata, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa beliau ketika sedang mudanya dia berazam ketika mau menikah, saya akan membiayai nikahnya dengan nikah muslim ini.
Dan alhamdulillah mungkin dari doanya orang tua ataupun seorang ayah memberikan contoh terhadap anaknya, dan alhamdulillah saya laki-laki anak laki-laki 2 dengan adik saya. Alhamdulillah saya menikah dengan, dan adik saya juga laki-laki menikah, itu tidak meminta atau mengandalkan biaya nikah itu dari orang tua. Mungkin ini adalah bagian dari bagaimana ayah saya itu berpikir bahwa saya ingin membiayai nikah ini tidak menjadi beban orang tua. Kemudian ayah itu ketika dia lagi muda, ketika melakukan beribadah kurban, ayah itu beribadah kurban untuk ibu dan ayahnya, atau kalau saya untuk nenek dan kakeknya. Dan ketika ayah saya mempunyai anak, dia beribadah kurbannya udah dikurban, atau beribadah kurbannya oleh anak-anak. Jadi bapak yang saya hormati, ibu yang saya hormati, dari situ saya berpikir bahwa apa yang kita tanamkan hari ini terhadap anak-anak saya, nanti kelak mereka akan memperlakukan saya ketika kelak nanti sudah tua, mereka beranjak dewasa, maka saya akan diperlakukan seperti saya memperlakukan orang tua saya. Jadi berbuat kebaikan terhadap anak-anak nanti akan kembali lagi terhadap perlakuan kita terhadap anak-anak. Bahkan ada peribahasa bahwa sesungguhnya itu surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ada beberapa yang menafsirkan bahwa di bawah telapak kaki ibu itu adalah sebagiannya adalah langkah dalam mendidik anaknya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah tapak lacak orang tuanya dalam mendidik anaknya. Jadi ketika langkah seorang ibunya adalah langkah yang benar dalam mendidik anaknya, kita sebagai umat muslim langkah kita benar dalam mendidik anak kita, maka langkah-langkah anak kita ini akan sesuai dengan apa yang kita langkah atau didik kepada mereka. Dan ibu dan bapak yang saya hormati, ibu dan bapak orang-orang hebat yang begitu respect terhadap perkembangan anak, saya merasa bahwa begitu beruntung bisa berada hadir di lingkungan ibu dan bapak, dan saya ingin berbagi pengalaman kepada ibu dan bapak. Selama saya 23 tahun menjadi seorang guru, lebih banyak berinteraksi dengan anak karena saya mengajar di sekolah dasar gitu. Jadi begitu indah dunia anak-anak itu Pak, gitu kan. Kadang saya berpikir bahwa anak-anak belajar dari saya. Tetapi ketika saya banyak berinteraksi dengan anak-anak, itu saya banyak belajar dari anak-anak, kepolosan anak-anak, begitu kasih sayangnya yang masih polos anak-anak. Saya melihat senyuman mereka. Kadang mereka 1 jam tadi bertengkar dengan temannya, dengan sahabatnya. Mereka bisa kembali bermain dengan riangnya. Tapi kita orang dewasa ketika kita kelas atau kita beradu pendapat dengan orang, kemudian kita marahnya sampai sekarang. Ini anak-anak itu, dunia anak itu sangatlah menyenangkan gitu Pak. Jadi ketika saya di sekolah itu banyak berinteraksi dengan anak-anak. Salah satu contoh, saya lebih banyak ke anak-anak itu mengajarkan terhadap akhlak gitu kan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana bahwa salah satu yang pertama adalah beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi yang harus dikedepankan itu kepada anak-anak adalah bagaimana mereka beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak yang mulia sesuai dengan tadi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran di surah di Al-Quran bahwa ya bunayya la tusyrik billah. Ini adalah awal dari bagaimana penanaman akidah, penanaman beriman kepada Allah sesuai dengan dalam kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Jadi ketika anak-anak itu lebih banyak berinteraksi dengan kita, kemudian anak-anak itu ibu dan bapak banyak hal-hal yang begitu indah saya lihat itu. Ketika kita sentuh mereka dengan kasih sayang, itu mereka lebih dekatnya dengan kita di jalan. Bapak pulang ya, Bapak kepala sekolah gitu. Kebetulan ibu dan bapak saya ditugaskan di sekolah gitu yang memang daerahnya jauh dari perkotaan, 30 menit, kemudian medannya yang begitu terjal itu, anak-anak di sana begitu polos. Kemudian ketika saya
banyak berdialog, membuat sebuah penelitian kepada anak-anak ketika saya menyampaikan anak-anak apa pelajaran yang paling disukai, pelajaran apa yang tidak disukai, dan dengan polosnya anak-anak kemudian menulis pelajaran yang saya tidak sukai adalah pelajaran matematik katanya. Kemudian dengan ini saya ajak mereka sentuh hatinya. Saya ingin kasih tahu anak-anak, saya akan tanamkan di otak bawah sadar kalian. Kalau Bapak menyebutkan matematik, maka anak-anak dengan teriak mudah gitu. Kemudian saya terus ketika belajar matematik, anak-anak matematik mudah, matematik mudah, matematik mudah. Dan beberapa kemudian saya mengajarkan matematik ketika beberapa bulan, kemudian anak-anak sekarang pelajaran anak-anak matematik Pak, yes, jadi terlihat anak-anak begitu riang ketika mereka belajar matematik karena dengan secara doktrin atau di bawah alam bawah sadar mereka ketika saya ucapkan matematik mereka menyebutkan mudah, ada sebuah kesenangan batin ketika mereka menyebutkan bahwa matematik itu mudah. Dan alhamdulillah kita beberapa bulan ketika anak-anak sekarang belajar matematik ya, yes, nah jadi lebih senang belajar matematiknya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian saya sering meneliti anak-anak dengan menuliskan apa pendapat menurut anak-anak, dan yang saya lihat Ibu dan Bapak ini mental block atau apa yang disebut kekerasan verbal itu banyak dilakukan oleh orang tua gitu. Saya ketika menyampaikan anak-anak apa kata-kata yang paling menyakitkan yang selama ini anak-anak rasakan. Wah, anak-anak ibu dan bapak ditulis itu anak-anak. Ada yang sebut bodoh katanya. Pendek senang gitu ya. Anak-anak itu dengan polosnya menulis. Kemudian ditanya, siapa sih yang menyebut kamu pendek gitu kan? Ternyata ibu senang. Sampai sekarang masih teringat sama ibu menyatakan bahwa saya pendek gitu kan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini menjadi sebuah perhatian bahwa kita dalam mendidik anak, mohon maaf Ibu dan Bapak, bukan berarti saya adalah seorang yang perfect atau di sini adalah saya seorang ahli, tetapi saya ingin menyampaikan pengalaman ketika saya di sekolah, kemudian ketika saya berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan dari pengalaman saya, tips dari saya itu bagaimana menjadi seorang ayah yang dalam kesibukannya di kesibukan bekerjanya, kemudian ayah tidak menghilangkan perannya sebagai ayah dalam mendidik anak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai seorang ayah ini bagaimana dengan anggota keluarga kita, dengan istri kita, kemudian dengan anak-anak kita, membuat sebuah komitmen dengan anggota keluarga kita. Apa komitmen kita? Jadi kita harus dibahas bersama-sama dengan istri, dengan anak-anak. Kebetulan saya alhamdulillah setiap malam Jumat suka ada pertemuan keluarga di sana. Anak yang pertama istri sebagai MC, kemudian anak yang pertama membacakan Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan beberapa materi yang ringan kepada anak-anaknya. Kemudian Ibu dan Bapak, komitmen kita ini sangatlah bermakna bagi kita. Kenapa saya membuat gambar seperti ini? Biar Ibu dan Bapak lebih tertarik gitu dengan slide Microsoft itu PowerPoint. Saya ingin menyampaikan dengan seperti ini biar Ibu dan Bapak kembali ke masa lalu gitu ya. Bahwa ini bagaimana komitmen kita dalam keluarga. Maka kita sampaikan kepada istri kita, kepada anak kita, apa komitmen kita di hidup di alam dunia ini. Yang pertama adalah kita ingin bersama-sama ibu, ayah, anak-anak ini pergi dari alam dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana? Ingin bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa kelak kita semua akan bermusuh-musuhan. Apalagi kalau dalam bahasa Sunda mah dulur sakasur, dulur sa lembur, dulur sa sumur. Ini kelak di hari kiamat ini akan saling bermusuhan. Dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun
illal muttaqin. Bahwa nanti di hari kiamat itu satu sama lainnya akan saling bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi komitmen ini adalah menjadi komitmen yang sangat penting bagi kita. Bagaimana orang tua, ayah, ibu, anak-anak saling mempunyai komitmen bahwa kita ingin duduk bersama-sama lagi kelak nanti di akhirat. Jangan sampai hari ini kita saling berkasih sayang, kemudian kelak nanti kita di akhirat akan saling bermusuhan, satu sama lain menyalahkan. Seorang istri menyalahkan suaminya, saya tidak bisa mendidik anak karena saya sibuk kerja, sementara ayah hanya main saja atau hanya bekerja saja, tidak memikirkan perkembangan agamanya atau ibadahnya anaknya. Atau seorang anak menyalahkan seorang ayahnya, dulu saya tidak beribadah, saya tidak sholat karena ayah tidak pernah mengajak saya sholat. Ayah tidak pernah terlihat datang ke masjid berjamaah. Dan ini adalah sebuah komitmen bagaimana kita seorang ayah dan keluarga kita. Ayah sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki menjadi pemimpin, ini harus mempunyai komitmen yang jelas mengajak kepada anggota keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Yuk kita berkomitmen, mudah-mudahan hari ini kita bersama-sama di alam dunia, dan saya ingin mengajak istri saya, anak-anak saya berkomitmen kita bersama pulang ke Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu komitmen ini yang akan menguatkan kita ketika seorang ibu itu sedang down dalam kehidupannya, kemudian seorang ayah bisa menguatkannya, atau seorang istri ketika melihat suaminya dalam kesibukannya, kemudian istri menjadi penghibur laraknya ketika dalam kesibukan masalahnya di kantor, kemudian seorang anak dengan riangnya bisa menghibur ayahnya. Dan ini adalah sebuah komitmen yang jelas bagaimana kita hidup di alam dunia ini adalah kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibu dan bapak yang saya hormati, seorang ayah, supaya kita ingin mendidik anak-anak itu adalah yang pertama adalah yang ini. Bagaimana kita banyak bersentuhan dengan hati anak-anak. Kadang kita dulu ketika saya sambil belajar, mohon maaf karena parenting ini tidak ada jurusan kuliah yang jurusan parenting. Jadi kita belajar dari kesalahan kita, belajar dari masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita dulu sebelum berkeluarga ada sesuatu yang memang cita-cita saya ini tidak seperti apa yang diharapkan. Mungkin anak saya nanti yang akan bisa mengganti saya dalam cita-cita ini. Maka yang kedua adalah saya ingin menyampaikan bahwa banyaklah bersentuhan dengan hati anak-anak. Dan ini yang akan lebih mendekatkan seorang ayah dengan anaknya. Jadi ketika kita, bapak dan ibu, ketika dulu saya banyak belajar dari kesalahan ketika anak gitu kan Pak, lalai dalam sholat, kita dengan merasa congkaknya gitu, marah pada kamu belum sholat, wah gitu kan Pak. Kata saya, ini yang masuk ke hati ini adalah setan gitu, bahwa dengan hawa nafsu ini bahwa anak itu harus seperti beribadah harus, tetapi dengan bahasa hati kemudian anak-anak tersentuh hatinya. Dan saya pengalaman ibu dan bapak yang saya hormati, ketika anak saya beranjak 7 tahun kemudian dia diajak berjamaah sholat, kemudian dari awal dulu ketika saya memahami, saya belajar, ayo sholat subuh, dengan marahnya, dengan merasa diri bahwa saya sudah berjamaah sholat, agak kesini belajar, saya kemudian disentuhlah, terus adzan subuh gitu kan, ayo sholat, abi udah nunggu nanti ditunggu di masjid, kadang masih lama, hanya kita saling menolong hari ini, neraka itu nggak akan kuat untuk kita dengan hanya bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Yuk kita sholat subuh berjamaah di masjid. Nah ayo, ya anak itu, masih dulu, kadang pokoknya saya tunggu ya, nanti sudah qomat ditunggu di masjid. Dan dengan menyentuh hati ini kemudian anak saya itu terdengar gitu kan, suara amin, ternyata dia itu hadir dalam berjamaah sholat. Dan ini yang menjadikan menyentuh hati terhadap anak-anak kita. Dan bayangkan ini anak-anak kita juga Bu dan Bapak semuanya, ketika kita diperintahkan dengan nada yang kasar atau dengan bentakan-bentakan, ini kadang kita nurutnya itu dengan nurut terpaksa gitu, tapi dengan menyentuh hatinya,
ini udah waktunya subuh, saya tunggu ya di masjid, saya tunggu di masjid, nanti kalau udah qomat masuk lagi. Dan lama kelamaan ibu dan bapak tidak perlu lagi diperintahkan, udah qomat ayo ke masjid. Dia dengan sendirinya bangun ke masjid. Kemudian perempuan, anak saya perempuan yang kedua, kemudian saya menyentuh hatinya, Halifah, kalau Halifah dari sekarang tidak berjilbab, nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah ayahnya yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sayang terhadap ayahmu, kalau seandainya anak kamu tidak berhijab, berjilbab, nanti yang akan celaka pertama adalah seorang ayah. Dari sana anak itu mulai sense itu ada sebuah hatinya ini mulai hidup gitu, hatinya mulai hidup, mulai menyayangi ayah gitu. Dan ketika ibu dan bapak yang saya hormati, anak-anak itu hatinya akan ternyata nyaman. Seorang ayah itu mengajaknya gitu kan, yuk belajar, ayo itu dengan menyentuh hatinya. Itu sehingga hati ini adalah bagian yang sangat menyentuh anak-anak. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa al-qalbu itu dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, di mana segumpal daging itu baik maka akan baik semuanya, dan jika segumpal daging itu jelek, rusak, maka akan rusak segalanya. Apakah itu segumpal daging? Adalah qalbu atau hati dalam bahasa ini. Jadi ibu dan bapak yang hebat, ibu dan bapak yang saya hormati. Yang kedua adalah bagaimana kita sering bersentuhan hati dengan anak-anak ketika kita berjalan, kemudian ada orang fakir miskin, kita ajak ngobrol. Nah, kelihatannya kasihannya dia mati mencari uang itu begitu susahnya, kamu ini makan tinggal ada di depan mata. Nah, kamu harus bisa memberikan hal yang sama kepada orang lain. Ada rezeki, sebagian rezeki kita untuk orang lain. Dan alhamdulillah ibu dan bapak ketika di lingkungan saya ada seorang anak yang mohon maaf tidak mampu. Dia kalau ada anak itu nangis, dia suka ngomong, ayah kasihan ibu dia mungkin nangis itu belum punya uang jajan. Jadi gimana Lipa? Oh, bolehkah Abi ngasih ke anak itu? Dia ngasih. Kadang dia ngobrol cerita, tadi saya ngasih pinjam uang 5.000, kasihan teman saya katanya tidak jajan. Nah, karena banyak bersentuhan hati kita dengan anak-anak, diajak untuk peduli terhadap lingkungan. Ini menyebabkan anak-anak lebih sennya, itu lebih tertarik atau lebih peduli terhadap lingkungannya. Kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai ayah banyak melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan positif kita. Contoh, ketika kita mau beribadah berjamaah sholat, ajak anak-anak kita terlibat dalam pekerjaan kita. Jadi alhamdulillah saya setiap apapun kegiatan anak-anak saya suka diajak. Ayo kita main kemana, mau piknik bukan, mau diajak kajian ke Masjid Agung itu diajak. Kemudian ketika saya ibu dan bapak saya libatkan anak ketika hari Sabtu ini banyak ekstrakurikuler, anak saya dibawa ke sekolah. Kebetulan sekolah saya ini ibu dan bapak medannya begitu terjal gitu ya, samping kirinya bukit, samping kanannya juga bukit. Jadi kalau secara bahasa mah setengah dari kematian gitu. Jadi kalau seandainya saya tidak kurang teliti itu di jalan mungkin bisa jatuh ke jurang. Jadi si anak itu biar tahu apa sih pekerjaan ayah saya itu. Jangan sampai ayah saya itu kepala sekolah atau ayah saya ini ada seorang guru, dia tidak tahu di mana tempat kerjanya, bagaimana dia kerjanya, berangkat kerjanya bagaimana. Dan ketika itu anak saya diajak dibawa yuk ke tempat kerja ayah, bagaimana tempat kerjanya. Ketika dia pulang cerita ibu dan bapak, ayah tadi pas di jalan ini saya nangis. Nah, emang kenapa nangis? Ternyata tempat kerja ayah itu begitu. Ini kenapa terjal di sampingnya itu banyak sungai, di samping sini terjal, takutnya ayah jatuh kemudian ya meninggal dunia. Ya itu tempat kerja ayah. Jadi kamu harus tahu bagaimana perjuangan seorang ayah itu dalam mendidik anaknya. Bagaimana perjuangan ayah ini supaya anak-anak menjadi semangat. Sehingga kepedulian anak terhadap ayahnya muncul. Kasihannya tempat kerjanya ayah itu begitu, kapannya bisa pindah ini dari kepala sekolahnya ke sekolah yang lebih dekat katanya gitu ya.
Jadi ibu dan bapak lebih dilibatkan anak-anak itu dalam kebaikan. Jadi jangan merasa kamu mana kecil, jangan itu. Kadang saya juga ibu dan bapak ditugaskan menjadi aktif di masjid. Kemudian saya kalau ada yang meninggal dunia, kemudian saya suka kalau bahasa ini mengkafani, memandikan mayat itu dan menguburkan. Kemudian anak laki-laki saya diajak, yuk kamu harus tahu bagaimana cara menggunting kain kapan, bagaimana membungkusnya. Kemudian anak itu, ayah saya ingin tahu bagaimana cara mandiin, gitu kan. Nah, jadi si anak itu banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kita, sehingga si anak itu menjadi teringat memori anak kita. Oh, ternyata ayah saya ini kegiatannya ini, kegiatannya ini, kegiatannya ini. Kemudian ketika kita anak itu dulu katanya saya pernah kesini ya sama ayah, sana di mana di Masjid Agung ini dulu pernah ikut kajian ini, gitu. Jadi dalam setiap kebaikan-kebaikan kita itu harus banyak diajak anak-anak dilibatkan, sehingga anak-anak tahu apa pekerjaan kita, apa kegiatan kita sehari-hari, sehingga sense anak itu tahu, oh begini ya ternyata ayah kita ini tidak senang-senang di luar sana, dia mengeluarkan tenaganya untuk mengurusi anak dan istrinya, sehingga sense orang laki-laki saya ingin seperti ayah saya yang berjuang habis-habisan untuk anak-anaknya. Kemudian seorang anak perempuan juga sama, jadi orang tua ini saya pinginnya sih nanti punya suaminya kayak ayah saya, dia punya tanggung jawabnya besar mengurus anaknya, sehingga menjadi role model bagi anak laki-lakinya menjadi seorang ayah yang hebat. Kemudian untuk anak laki-laki kita menjadi sebuah referensi bahwa pinginnya suami saya ini karakternya pingin seperti ayah saya. Kemudian ibu dan bapak selanjutnya tadi banyak dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang beramal ibadah, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika usia kita sudah lanjut usia, estafeta amal-amal kesolehan kita bisa diteruskan oleh anak-anak kita. Kadang ada peribahasa, baheula mah bapaknya rajin sholat berjamaah di masjid, ini sekarang diganti oleh anaknya. Jangan sampai yang negatif, dulu mah ayahna gitu, ayeuna sekarang anaknya lebih parah lagi dalam perilaku negatifnya. Jangan sampai ada stigma seperti ini. Ketika anak kita banyak dilibatkan dalam kebaikan-kebaikan, amal akhirat, amal-amal kebaikan, nanti anak tahu memori kehidupannya, ayah ini seperti ini dulu, pernah ke sini diajak ayah dulu, waktu kecil saya pernah diajak ke sekolah ini, perjuangan ayah dalam mencari nafkah ternyata begitu sulit. Kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, yang ketiga adalah kita banyak terlibat dalam kegiatan anak, sehingga anak merasa nyaman. Jika anak-anak ketika belajar di rumah didampingi oleh kita, kemudian ketika belajar sepeda, seorang ayah menjadi seorang yang siap seperti bodyguard menjaga rasa amannya. Dan saya bersama istri saya punya komitmen, ketika anak saya di sekolah dibagi rapot, itu saya harus hadir bersama anak saya. Saya selalu tampil ketika anak saya dalam kegiatan ikut les karate, saya harus mengantarkannya. Sehingga apapun waktunya, ketika waktu anak saya pulang, saya harus menjemputnya, tidak boleh dengan orang lain. Sehingga anak-anak nanti merasakan ketika ayah saya itu memberikan kenyamanan terhadap saya. Dan nanti kelak dewasa anak-anak itu akan memperlakukan kita dulu. Ketika kita sudah lanjut usia, nanti anak-anak merasakan, ternyata ayah saya dulu seperti ini, dan saya ingin menjaga ayah saya seperti dulu ayah saya menjaga saya. Kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, yang hebat dan menjadi seorang ayah yang hebat, yang terakhir adalah ini yang paling penting adalah dari tadi rangkaian-rangkaian kegiatan. Yang terakhir adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun kita mendidik anak kita, seberapa besar kita banyak ilmu-ilmu yang cari dari parenting, tetapi kita jarang dekat dengan Allah, jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nonsen atau tidak ada hasilnya. Karena manusia, sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, dan yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Al-Quran banyak
doa-doa untuk kebaikan anak-anak kita. Salah satu contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi alimuqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa yang terakhir adalah doa adalah senjata bagi kita. Apa yang telah kita lakukan tadi, kita mempunyai komitmen yang jelas, tujuan yang jelas, kita bersama keluarga, kemudian kita banyak berinteraksi, banyak menyentuh hati anak-anak sehingga sense atau kepedulian mereka dalam lingkungannya kepada orang tuanya mulai tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah kita banyak melibatkan anak-anak dalam amal-amal kebaikan kita. Kemudian kita banyak terlibat dalam kegiatan anak-anak kita. Sementara yang terakhir adalah kita bagaimana banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak beristighfar, karena banyak dosa-dosa kita dalam mendidik anak. Tidak ada yang sempurna bagi kita dalam mendidik anak. Kita hanya belajar dari kesalahan, belajar dari masa lalu, kecuali kita bisa mengikuti apa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anaknya. Dan kita sebagai manusia biasa banyaklah memperbanyak doa, berzikir kepada Allah, banyak bertaubat. Ya Allah, saya banyak tidak tahunya dalam mendidik anak saya. Ya Allah, saya banyak dosanya, saya mendidik anak. Banyak kesalahan. Hanya dengan hamba meminta ampun kepadamu ya Allah, hanya dengan berdoa ya Allah, dengan doa yang tadi yang saya sampaikan, atau kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Ya Allah, solehkan anak-anak saya, ketika di luar lindungilah mereka ya Allah, jauh dari saya. Sehingga harapan-harapan kita menjadikan anak-anak yang soleh, mobil khusus kita sebagai ayah, menjadi sosok yang bisa memberikan aman terhadap anak-anaknya, menjadi sebuah role model bagi anak-anaknya kelak. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan sampai tadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan harapan kita, apa yang kita harapkan, anak-anak menjadi estafeta amal-amal kesolehan kita kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak ada yang meneruskan, anak-anak kita rajin berjamaah di masjid, anak-anak kita yang rajin tilawah 1 hari 1 juz, anak-anak perempuan yang menjaga auratnya, menjaga kehormatannya. Itu yang diharapkan oleh orang tua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dan ibu-ibu yang Bapak yang sangat hebat, yang begitu mengharapkan sebuah peradaban, di mana peradaban yang baik itu berawal dari keluarga. Sehingga ketika keluarga kita sudah punya komitmen bahwa kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama keluarga, jangan sampai ketika kita kelak nanti masuk ke surga ada satu orang dari anggota keluarga kita yang tertinggal, dan na'udzubillahi min dzalik, ternyata ada salah satu anggota keluarga kita yang berada di mana? Berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ibu dan bapak semua kita juga berdoa, mudah-mudahan anggota keluarga kita, keluarga besar Dirsa juga kelak nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke tempat yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya. Mungkin ibu dan bapak yang saya hormati, itulah apa yang bisa pengalaman saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan kepada ibu dan bapak, dan saya mohon maaf kalau dalam bahasa peribahasa saya bukan menggarami air lautan, tetapi ini hanya sebagai saling memotivasi, sharing apa pengalaman-pengalaman saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Irman. Mohon maaf ibu dan bapak, saya mungkin lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi-materi yang bagus ya, sampai saya kehabisan kata-kata nih mau bilang apa gitu, karena memang saya ngerasa kurang banget ya. Terlebih juga mungkin tahu kerjaan saya seperti apa, itu Bandung Garut. Seperti itu, anak ditinggal di rumah, seperti itu. Oke, Ayah dan Bunda, kalau kita bisa tanya jawab ya Ayah? Boleh ya. Silakan buat Ayah dan Bunda yang mau bertanya langsung, silahkan angkat tangan ya, biar nanti kita ngobrol langsung nih sama Aryan. Terus kalau misalkan memang ada pertanyaan langsung dari chat juga boleh, nanti saya bacakan juga ya. Silahkan. Ini Mas Alon ya,
luar biasa untuk penyampaiannya, ada 4 poin ya. Saya juga kebetulan ketik nih sama teman-teman. Ternyata terlibat dalam kegiatan anak. Nih saya mungkin bakal nanya dulu nih, kebetulan saya kan kerjanya di Bandung ya. Terus memang anak-anak itu sama nenek, karena memang kan anak-anak nggak ada ya bundanya. Seperti itu. Ketika misalkan apa nih yang harus memang saya lakukan nih buat anak saya pribadi nih, buat Kahisa ya. Iya, Irman gitu. Jadi ketika seorang ayah long gitu kan jauh dari anaknya, mungkin karena tugas kerjanya, itu tadi kita meluangkan waktu. Meskipun dengan video call, hanya dengan menanyakan gimana kabarnya hari ini, gitu, gimana sholatnya tadi, sholat duhurnya di mana, gitu kan, menanyakan kebaikan hari ini, gitu kan, gimana, mohon maaf ya ayah karena tugas ini nggak bisa bertemu, tetapi dengan menyentuh hatinya tadi kan, menyentuh hatinya, gimana tadi sholatnya, gimana sekolahnya, itu kan sense kepedulian anak, ternyata ayah meskipun jauh peduli dong kepada saya gitu kan. Dan saya juga pernah itu kan 4 hari di luar karena kegiatan KML Pramuka itu. Satu kesempatan saya suka video call, gimana anak-anak tadi sholat subuhnya gimana di masjid enggak gitu kan. Nah ini ada sebuah interaksi antara kita sebagai ayah dengan anaknya, jangan sampai kita lost kontak gitu. Nah itu Pak Irman, ketika seorang ayah jauh dari anaknya, dan yang paling intinya tadi di akhir kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya karena tugas jauh dari anak saya tahu Engkau ada 24 jam menjaga anak saya, Engkau tidak tidur, Engkau tidak ngantuk, Engkau akan menjaga, maka jagalah anak saya. Jadi yang paling inti adalah doa gitu ya, bagaimana sebagai senjata seorang mukmin. Betul lah. Oke, siap nih. Kita mulai bacakan ya, Ayah. Ini udah ada nih yang bertanya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bunda Imas Apriani. Bagaimana sikap seorang ibu jika seorang ayah kurang aktif dalam berperan dalam tumbuh kembang anak dan kepentingan anaknya, seperti tidak mau ngantar jemput anak misalkan, gitu, Pak? Ya itu tadi Airman. Tadi kan dari awal saya kasih gambarnya saling pegangan tangan ya antara ayah, ibu, anak-anaknya. Nah itu harus ada komitmen jelas gitu. Jadi seorang ibu atau istri gitu kan berdialog dengan suami itu, dengan kita di rumah. Apalagi ibunya seorang ibu karir gitu kan, berdialog saja bagaimana ini dalam mendidik anak ini tidak harus berpangku tangan pada ibunya. Mungkin bisa disampaikan nih dari parenting ini bahwa dalam Al-Quran itu dialognya ayah itu lebih banyak, 14 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ayah lebih besar gitu peran aktifnya dalam menjadikan anaknya. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman ketika menasihati anaknya, mungkin berdialog dari hati ke hati gitu kan, banyak bercerita atau mengajak gitu, kayak tadi ada ibu dan bapak yang suami istri yang ikut parenting, mungkin dengan cara seperti itu orang tua atau seorang ayah lebih tersadarkan. Dan saya juga ibu yang saya hormati, ini saya juga berawal dari pengalaman saya melihat cara mendidik ayah saya begitu ambisius ketika dia mendidik anak dalam pendidikan. Dan saya sampaikan Bu, ini sebagai inspirasi ya. Ayah saya itu adalah seorang supir di Bandung gitu, 20 tahun di Cikudapateh nomor 23. Saya seorang supir, kemudian ibu saya seorang guru itu. Ketika ayah saya lebih mementingkan pendidikan, sepatu harus beli yang mahal, buku. Kalau dalam pendidikan ayah saya lebih berkorban atau lebih care dalam pendidikan. Dan itu betul, seorang ayah itu akan menjadi sosok yang menjadi kelak nanti contoh gitu kan. Ketika saya dulu pernah dimanja, ayo beli ini, dan ternyata hari ini juga saya nggak mau nih anak saya dijemput oleh orang lain gitu. Saya kalau dibagi rapot saya ingin tampil, ketika dibagi rapot saya harus lihat anak saya gitu kan. Dalam les karate saya harus hadir gitu. Nah seperti itu Ibu, mungkin banyak berdialog, banyak curhatan Ibu mungkin bahwa orang tua itu, ayah itu lebih banyak andilnya yang besar terhadap perkembangan anak. Mungkin Airman seperti itu pengalaman saya. Oke,
jawabannya ya. Jadi ternyata memang saya pengen menambahkan juga ya, ketika misalkan ayah dan bunda kompak ya, minimal hadir Zoom aja. Iya. Ini bakal mendorong ayah maupun ibu ya, ketika misalkan ada kesibukan, karena tetap yang tadi saya suka tuh pas di awal nggak ada tuh jurusan parenting, nggak ada S1 parenting, nggak ada ya, itu yang harus kita garis bawahi sekarang. Oke, saya skip dulu untuk pertanyaan yang di chat. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, silahkan angkat tangan biar nanti saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Rian. Silahkan. Ada nggak ya Bunda? Oke, sambil nunggu yang angkat tangan, kita jawab lagi yang dari chat aja ya. Bagaimana menggantikan peran ayah untuk anak yang ditinggalkan oleh ayahnya? Ini pertanyaannya dari Bunda Rani. Ibu yang saya hormati, ya itu adalah sebuah dilematis ya, gitu. Ketika seorang anak mungkin ketika kecilnya sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kita bisa berkaca dari suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika kecil beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya, dan ibu mungkin harus ekstra di samping ibu sebagai seorang ibu, mungkin pengganti seorang ayah. Tapi saya banyak terinspirasi Bu, saya lihat di berita gitu kan, seorang ibu dengan sendiri bisa menjadikan anak-anaknya seorang dokter gitu kan. Nah ini peran pengganti seorang ayah itu adalah ya ibu sendiri itu. Dengan banyak ibu banyak menggantikan peran seorang ayah. Jadi ibu punya dua tugas, seorang ibu juga seorang ayah gitu, mengganti posisinya, atau karena ayahnya sudah meninggal dunia, mungkin ibu harus lebih survival lagi. Dan yang paling inti adalah kita banyak memohon doa, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa bimbingan Allah, tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebagus apapun kita mendidik, tetapi ketika kita itu tidak banyak berdoa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sangat respect kepada ibu yang suaminya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah tugas yang begitu besar. Dan saya juga banyak berinteraksi dengan anak-anak yatim di sekolah. Bahkan saya kepada guru-guru itu, Bu, kalau ada anak yatim ketika bayaran apa-apa jangan tinggal, biar saya yang bayar gitu kan. Karena tahu ketika ayahnya tidak ada, ibunya harus berpikir 2 kali lipat. Gitu. Jadi saya sangat respect kepada ibu-ibu yang suaminya ditinggal atau ditinggal meninggal dunia. Mungkin ibu lebih ekstra dalam menggantikan peran seorang ya itu. Mungkin itu Airman. Oke, selanjutnya ini bagaimana menghadapi anak yang kalau dibilanginnya ngeleyet cina gitu jadi hey kesini beliin ini lurus gitu mungkin kali ya. Oke, silakan Ya, mungkin dalam dunia hari ini ada yang disebut dengan introvert ya, gitu kan. Di luar kayak diam aja gitu, atau di rumah dia diam, di luar ngelayat gitu kan. Nah ini mungkin dari psikologi anak sendiri, itu introvert gitu. Kemudian anak itu ada insecure, kurang percaya diri, sehingga dia ingin ingin terlihat gaul, ingin menutupi kekurangannya dia dengan melihat gitu kan, ikut-ikutan hal, apalagi yang ikutan hal-hal negatif. Mungkin dia ini butuh sosok seorang ayah gitu, atau sosok orang yang mungkin dia itu kurang ada yang menyentuh hatinya. Mungkin ada sesuatu yang memang dia di rumahnya ayahnya sama ibunya fokus aja di dunia karir gitu kan, tidak ada kurang perhatiannya seorang ayah terhadap anaknya, pulang kerja tidur atau pulang kerja tidak memperhatikan. Mungkin sana itu ngelihat itu adalah bagian dari respon seorang anak ingin diperhatikan oleh ayahnya gitu. Mungkin dari saya prediksi saya seperti itu gitu kan. Ketika di sekolah gitu kan, anak-anak ini ada yang diem aja gitu kan, kemudian ada anak yang aktif gitu kan, ternyata anak itu ingin diperhatikan gitu, ingin diperhatikan oleh guru. Nak bisa hari ini belajarnya dengan rapi, bolehkah duduknya dengan baik gitu kan. Nah dengan disentuh dengan lebih berdekatan.
pengalaman saya Bu, Pak, ketika saya mengajar dulu di kelas 4 gitu kan, ada anak itu yang memang anak itu tiap harinya kelahi aja gitu kan, tiap hari kelahi aja. Sampai kan gurunya, guru perempuan itu sampai takut, pokoknya anak ini udah berkelahi, nyari angkat tangan katanya. Udah saya datangin dia. Kamu ini kenapa kok tiap hari itu berkelahi saja? Dia kan nangis, bukan ngamuk-ngamuk. Ternyata betul. Ditanya di keluarganya memang kurang perhatian dari ayahnya, dari ibunya, ayahnya gitu kan, ibunya ke pasar jam 3 subuh, kurang perhatian. Kemudian saya dekati, kalau ada yang menghina kamu, kalau ada yang membuli kamu, kamu datang ke bapak. Kamu jangan bereaksi berkelahi dengan yang teman kamu. Kamu tinggal cerita saja ke bapak, ngobrol, siapa tadi yang menghina kamu, siapa itu. Dan dia kelas 4 diajar oleh saya, kemudian di kelas 5 dia udah berhenti tidak berkelahi lagi. Sampai kan guru kelas 5 itu, Berian dengan cara apa bisa memukulkan anak seperti itu katanya. Setiap kali berkelahi setiap hari ini. Saya ajak dia ngomong, kamu kenapa sih tiap hari berkelahi, itu pipi kamu udah bekas pukul, kasihan tuh wajah kamu. Kenapa sih dia ngomong gitu. Ternyata di rumahnya kurang perhatian, di sekolah dia diledek sama hari ini, kalau bahasa hari ini dibully ya, gitu, dibully itu dia reaktif, kurang perhatian gitu. Tapi ketika disentuh oleh kita seorang guru, jangan itulah, lebih baik curhat aja ke bapak. Jadi setiap dia nangis, sudah didekati, diajak ngomong. Dan alhamdulillah ketika dia kelas 5 sudah tidak lagi berkelahi. Itu pengalaman saya Bu, ketika banyak berinteraksi dengan anak-anak di sekolah. Ayman gitu. Halo? Maaf suara mute. Oh ya, ada 2 pertanyaan lagi ya. Gak apa-apa, boleh? Oke, siap. Ini pertanyaannya dari Bunda Apri Hulaiman. Izin bertanya Pak dan minta jawabannya. Bagaimana menghadapi anak usia 5 tahun yang sering emosi, tantrum, mau jawabannya. Ini anaknya laki-laki apa perempuan ya Bunda Apri? Silakan. Silakan kebetulan nih komplit ya, anak laki-laki sama perempuan nih. Silakan Iya, tantrum itu ada 2 ya. Pas ketika saya baca dalam buku parenting, tantrum orang tua dan tantrum anak itu. Tantrum anak itu ketika dia sesuatu yang tidak dikehendaki, dia akan dengan marah-marah, nangis-nangis gitu kan. Nah, contoh anak kelas 1 nih mau masuk ke sekolah, Airman saya lihat itu kan, setiap anak yang masuk kelas 1 dia nangis, gak mau ditinggalin ibunya, dia tantrum dengan apa-apa. Tetapi dengan teganya ibu ingin melepasnya anaknya, dia perlahan-lahan tinggalin anaknya, dan akhirnya anak itu dengan senangnya, apalagi dengan gurunya yang baik gitu kan, kemudian akhirnya dia lupa itu dulu pernah nangis. Dan yang satu jangan lupa Airman, tantrumnya orang tua apa coba? Tantrumnya orang tua meluapkan emosi ketika anak kita nakal, wah marah-marah sampai ini. Oh iya. Katanya gitu ya, kata ahli psikologi, tantrumnya orang tua itu ketika anak itu menggoda gitu kan, kemudian marah-marah, wah saya emosi apa, itu adalah tantrumnya orang tua katanya. Jadi marah-marah ya, jadi ngejewer, tantrum berarti orang tua. Itu tantrum itu. Guru juga itu takutnya tantrum. Makanya guru-guru hari ini mah jangan sampai ada guru yang menjewer gitu kan. Ada kasus guru yang gara-gara tidak sholat duha ditampar apakah hari ini kan berbeda dengan zaman dulu ketika tidak bisa perkalian dijewer, pulang ke rumah langsung dimarahin. Tapi hari ini kan ketika ibu gurunya mohon maaf mencoba dengan hukuman kayak zaman dulu sudah tidak relevan. Udah enggak bisa dilaporin ya ke undang-undang. Tahu-tahu ada di koran nih. Iya gitu. Jadi guru juga harus menjaga tantrum itu sebanding-bandingnya. Aduh sayang soleh, jadi si pintar, si jantan dokter gitu kan. Menjaga, memang sulit. Saya juga lagi belajar Bu di rumah ini menjaga anak-anak ketika menggoda ini. Ya Allah ini godaannya begitu besar gitu. Airman gitu. Oke. Ini pertanyaan yang selanjutnya ini sangat luar biasa kayaknya. Dari Ayah Wandi dari Garut nih. Untuk ayah yang baru belajar hijrah, apa hal yang harus pertama dilakukan? Bersikap terhadap anak-anak yang sudah dewasa yang masa kecilnya diabaikan. Wah ini luar biasa ya, Masya Allah. Semoga ayah diluruskan niatnya ya. Semoga Allah membantu juga.
Silakan Nak. Iya, Pak Wandi di Garut ya. Jadi ketika kita belajar hijrah, kemudian apa yang harus pertama dilakukan bersikap terhadap anak yang sudah dewasa, yang masa kecil yang diabaikan. Tadi ketika saya menyampaikan, ketika punya komitmen, gitu kan ya Pak. Kemudian kita banyak bersentuhan dengan ini, gitu kan. Banyak bersentuhan dengan hati anaknya. Mungkin dulu dia merasa terabaikan. Kalau anaknya itu tadi sudah dewasa, mungkin kali-kali yuk kita ngopi gitu kan ya, ngopi di mana, kemudian kita ngobrol, biarkan dia curhat gitu kan, menyentuh hatinya gitu kan. Jadi nyambungnya kolbu hati kita ini. Kadang dulu saya pernah diajarin nih guru kita, kalau mau menasihati anak, ajak Allah anak, baca dulu sholawat bareng-bareng, baca istighfar dulu, lalu tempelkan dada dengan anak kita, kemudian gitu kan, kenapa kamu tidak sholat tadi gitu kan. Nah mungkin dewasa, kalau seperti dewasa itu nggak mungkin ya kita menempelkan anak itu. Anak saya yang kelas 6 juga kalau tidur sekarang dipeluk gitu kan, dia agak risih gitu Bu. Kalau dulu dari kecil saya kalau tidur suka ditempelin nih tangan anak saya dengan saya kalau tidur gitu kan, itu tiap hari. Kemudian saya suka cerita ke anak saya tentang Imam Ahmad bin Hanbal, cerita sampai dia ingat gitu cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau sudah anak dewasa mungkin kita pendekatannya dari hati ke hati sesuai dengan usianya. Mungkin ya orang main ngopi di mana, tapi kita diajak ngobrol gitu ya. Kalau diajak hijrah kemudian kita berdakwah dengan menyampaikan dalil atau menyampaikan Al-Quran, mungkin anak-anak hari ini, anak-anak milenial itu kurang tertarik. Tetapi dengan mendekati hobinya, diajak bercerita, beranjak hobinya apa dia, yuk kalau main futsal kita ikut-ikut gitu ya, ikut futsal supaya anak itu lebih dekat, udah main hatinya, chemistry-nya udah nyambung itu. Dan saya juga Pak Wandi punya binaan anak-anak SMP di sini gitu kan. Ketika anak-anak SMP itu kurang dekat gitu kan, ketika saya punya rezeki, yuk papasakan di masjid Om Irwan itu di depan rumah saya ya. Saya beli ayam gitu kan, bawa berasnya, pokoknya anak-anak masak saya gitu kan. Kemudian anak-anak tunggu aja di masjid gitu kan. Kemudian ingin naik gunung ke Gunung Guntur, ayo diajak aja. Dan akhirnya lama-lama anak-anak chemistry-nya lebih dekat. Ketika saya malam Jumat nanti tidur di masjid ya, kita mabit, kita sholat tahajud bersama, papasakan, anak-anak dengan hatinya tidak terpaksa dia hadir gitu kan. Meskipun niat awalnya ingin ada makanan karena Aryan ngogo atau Aryan ngasih kemauan, tapi lama-kelamaan anak-anak terbiasa gitu kan berjamaah di masjid tanpa harus saya ajak gitu kan. Yuk orang tiap malam Jumat mabit di masjid dengan tidak diajak. Itikaf ketika Ramadan, anak-anak remaja itu hadir dengan sendirinya. Karena apa? Chemistry-nya sudah dekat gitu. Mungkin kita terlibat gitu dalam kegiatan anak-anak itu, dalam kebaikan gitu kan. Kalau dia senangnya main futsal, kita ikut futsal. Ya, kayak ngiring main futsal gitu kan. Kemudian udah ada maghrib nih, kita berhenti dulu yuk, kurang sholat maghrib dulu, nanti futsalnya udah beres aja lah gitu kan. Nanti lama kelamaan chemistry itu nyambung gitu Irman. Jadi kita menyampaikan hadis-hadis atau dalil-dalil itu dengan cara tidak perlu dibacakan Al-Quran, tetapi kita mengajak gitu, secara tidak langsung gitu. Kalau dalam marketing mah disebutnya soft selling gitu kan. Soft selling ya. Benar ada tuh passing leading ya. Nah itu iya. Mengajak tapi tidak terasa gitu. Iya betul, masuk ya. Iya. Oke. Di sini kebetulan ada yang mau bertanya langsung nih sama di sini ada Ayah Mulyadi ya. Ayah Mulyadi bisa di open mic-nya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Sama siapa Bunda? Sama Ibu Mulyadi. Oh Ibu Mulyadi. Ya silakan Bun. Silakan ditanya Bun. Pak Ustadz, mohon maaf ya. Mungkin ini hanya pengalaman dari keluarga kami ya. Salah satunya kita itu punya anak sih udah banyak ya, 4 ya. Cuman yang jadi yang masih jadi kendala kami itu menghadapi anak perempuan di masa remaja ya. Jadi pas waktu menghadapi anak masa remaja itu ya. Jadi untuk menghubungkan gitu ya. Dulu waktu kecil itu dekat sama ayahnya. Tetapi setelah masa puber atau masa remaja
sekarang muncul. Jadi ada apa ya, kerenggangan apa ya, jadi antara anak dengan ayah itu seperti ada apa ya, ada pembatas. Mungkin ada tip-tip yang bisa apa jadi tip-tip untuk kami gitu untuk menghadapi anak perempuan itu, antara hubungan ayah dengan anak perempuan di masa remaja ini. Karena kalau kakaknya itu kan kebetulan laki-laki, kami sih tidak merasakan ada perubahan-perubahan yang signifikan, tetapi saat menghadapi anak perempuan ya gitu, maksudnya anak perempuan kami itu yang kedua menghadapi kendala seperti itu gitu ya. Mungkin masa lalu atau ada sesuatu yang nggak nyaman, yang tidak nyambung, mungkin hubungan antara ayah dan anak kayak gitu. Mohon maaf, terima kasih. Nah, sama-sama. Saya boleh bertanya Bu, apakah pernah ada konflik gitu antara ayah dengan anak perempuannya? Mungkin ada konflik apa enggak? Dulu sih pernah ada konflik, yaitu masa-masa kemarin kan pandemi, kan anak dapat HP ya. Jadi mungkin anak lebih karena kami kebetulan berdua sama-sama kerja, jadi pergi pagi pulang sore gitu ya. Kita ada di rumahnya kayak gitu ya, sehingga kadang pas waktu kemarin pandemi karena HP itu loss kayak gitu ya. Jadi kadang anak lebih terjadi perubahan pada saat itu ya, karena sebelumnya kalau dilihat itu karena masih kecil kayak gitu ya, tidak secara ini masih tidak ada masalah kayak gitu. Cuman karena pas pemberian HP yang waktu pembelajaran online, kita juga nggak bisa menemani dia belajar karena keterbatasan waktu kayak gitu lebih ya. Cenderung dengan HP ya Bunda ya. Jadi orang tua lebih emosi kayak gitu ya. Akhirnya terjadilah clash mungkin kalau dengan saya, ibunya sih tidak ada masalah, dia masih curhat atau apa-apa dia masih ngomong gitu ya. Cuman aman ya sama Bunda Mah ya. Iya, nggak ada masalah. Tapi dengan ayah dia seperti ada jarak, ada sesuatu yang nggak nyaman kayak gitu ya, karena mungkin sering dimarahin sebelumnya kayak gitu ya, antara SMP pas waktu masa remaja dia ini, atau mungkin ada hal-hal saya juga kurang tahu ya, karena siap. baru anak kedua. Oke, jadi perubahannya itu di pas corona, pas waktu dikasih HP ya. Terus memang pas masa remaja juga, peralihan dari anak ke remaja dia, karena menuju SMP waktu itu, SMP kelas 1 kelas 1 kayak gitu. Oke, siap Bunda. Ya. Karena Iya, Ibu, mungkin itu saya belum berpengalaman karena anak saya baru anak kelas 3 SD, tapi ya belajar dari pengalaman ya Bu, bahwa mungkin dari tadi dulu pernah ada konflik gitu kan, kemudian ada ketidaknyamanan dari anak perempuan kita gitu ya, sehingga tadinya agak dekat dengan ayah, hari ini agak lebih jauh. Mungkin kita sebagai ayah lebih apalagi lah mencoba jangan ego gitu kan, jangan ego masuk kalau bahasa Sunda ya piraku itu kan, ayah kudu mendekatin, kali-kali ya kita deketin anak kita, seorang ayah deketin anak, ajak gitu makan bareng gitu Bu ya. Jadi seolah-olah memori yang dulu pernah diajak kemana itu anak ibu sama ayah gitu kan. Contohnya kalau di Bekasi dulu kenangan apa yang paling dikenang anak perempuan ibu dengan ayahnya, mungkin si ayah bisa mengajak lagi gitu kan. Contohnya dulu pernah diajak ke tempat hiburan, contohnya ke kalau di Bekasi contohnya teringat gitu kan, main mandi bola itu, mungkin bisa diajak ke tempat itu, teringat kembali kemudian dialog ayahnya dulu kamu lagi kecil gitu kan, dulu pernah diajak sih main bola gitu kan, sehingga teringat kembali gitu kan memori kasih sayang seorang ayah. Kemudian kali-kali ayah membawa hadiah buat anaknya, kemudian manggil sayang gitu kan ke anaknya. Meskipun anaknya sudah dewasa gitu kan Bu, saya teringat guru saya mengatakan bahwa pernah berdialog dengan anaknya gitu kan, kemudian udah mulai tertarik dengan lawan jenis kan Bu ya, udah dewasa seperti itu gitu kan, mungkin agak risih gitu kan, deket dengan ayahnya gitu kan, sekarang udah mulai tertarik dengan lawan jenis tadi gitu kan, sehingga ibu yang saya hormati itu mungkin posisi ayah gitu,
diajak mencari tempat yang pernah dulu, memori dulu gitu kan, kasih sayang seorang ayah dulu, tempat kenangan bersama ayah gitu kan, sehingga memori teringat kembali bahwa ayah itu adalah sosok ayah yang hebat di depan anak perempuan ini gitu ya. Itu sehingga tidak tergantikan ketika ada laki-laki yang merayunya anak perempuan kita, wah rayuan ayah lebih hebat tuh, dia ngasih bunga gitu kan ke saya gitu kan. Kali ibu jangan malu gitu kan, ayah bawa mawar merah itu untuk anak ini, kayak ayah kasih sama kamu, ini bagian dari ayah sayang sama kamu gitu kan. Jadi ketika ada laki-laki yang merayu itu nggak kelepok-kelepok, wow gitu kan, ayah saya lebih hebat, dia ngasih bunga mawar ke saya gitu kan. Itu pengalaman atau ya apalah sebagai tips gitu mungkin Bu. Itu mungkin. Masya Allah. Oke, ini waktunya udah mulai habis ya. Ini ada yang angkat tangan lagi. Tapi masih senang gitu bisa ngobrol sama ibu-ibu, bapak-bapak hebat. Salah ya. Oke, ya mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan chat ke admin. Nanti kita teruskan ya ke Aryan. Karena memang kita terbatas oleh waktu, Bunda. Ya, maaf, terbatas oleh waktu. Nanti silahkan aja di chatting aja ke nomor admin, ke admin yang ada di WhatsApp. Silahkan biar nanti kita teruskan ke Aryan. Oke, terima kasih banyak nih karena udah mampir ya di acara mingguan kita. Semoga ada feedback yang lebih bagus buat orang tua yang hadir malam ini. Terus semoga jadi amal jariah nih buat AA semasa keluarga ya. Amin. Oke. Ayah dan Bunda, saya punya acara khusus malam ini. Acara khususnya ini mesti wajib on cam semuanya. Ya. Mesti wajib on cam. Oke. Silahkan ayah dan bunda buka open kameranya. Ya. Kita mau selfie nih hari ini ya. Momennya ya. Momennya ini kita mau selfie, nanti kita bakal lihatkan sama orang tua yang lain biar terpanggil atau tergugah, biar semua orang tua bisa mengikuti acara parenting. Karena acara parenting ini ternyata gratis, nggak ada pungutan biaya. Mantap. Ya. Silakan ayah dan bunda open cam. Open kameranya. Wow, Mas Allah ini banyak ayahnya juga nih. Iya. Oke, masih ada? Silahkan dibuka dulu kameranya. Ya, cari posisi terbaik. Boleh boleh bergaya juga. Oke. Ya ada yang masih tiduran, ayahnya kayaknya lagi capek nih tiduran nih. Lagi rebahannya sambil zoom juga ya. Oke, siap ya? Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih nih ya Aryan. Semoga kita bisa ketemu lagi Aryannya di Insya Allah. Iya, insya Allah. Buat ayah dan bunda, buat di minggu depan kita bakal belajar bareng lagi ya. Karena materinya ini sangat luar biasa. Untuk ayah dan bunda yang memang mempunyai anak yang untuk ayah dan bunda yang punya anak di usia PAUD ya, karena kita bakal belajar dari ahlinya langsung ya, dengan tema belajar calistung dengan metode Montessori ya, dengan metode Montessori. Semoga ayah dan bunda bisa mengikuti acara selanjutnya di Desa Consulting. Jangan leave grup ya, standby karena kita akan menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa biar nggak daftar lagi juga. Oke, ayah dan bunda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Aryan sama ayah dan bunda, ayah yang baru pulang kerja langsung dengerin Zoom. Terima kasih ya, semoga sehat selalu.
Salam buat keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.